lagi dengan Kak Endah di Bina Iman Anak. Wah, minggu ini kita akan apa ya? Siapa yang tahu? Ya, hari Pentakosta. Apa sih itu Pentakosta? Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus pada diri para rasul. Seperti apa ya? Kita mau cerita, tapi kita berdoa dulu ya. Siapkan hati, tutup mata, lipat tangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, sehingga kami semua bisa hadir di Bina Iman Anak bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati semua keluarga dan teman-teman kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita mau cerita nih, Pentakosta itu apa ya? Pentakosta itu turunnya Roh Kudus atas diri para rasul. Jadi setelah Yesus wafat, mereka para murid ketakutan karena sudah gak ada Yesus lagi, sudah gak ada pegangan lagi. Mereka berkumpul dalam satu rumah, semuanya ditutup karena mereka takut. Nah, tiba-tiba mereka ada apa ya kalau Pentakosta? Ada lidah-lidah api di atas kepala para rasul. Itulah Roh Kudus yang turun atas diri para rasul. Mereka bisa berbahasa banyak, berbahasa macam-macam yang dulunya mereka nggak tahu. Nah, dari situ para rasul punya kekuatan, punya keberanian untuk menjadi pewarta. Nah, Pentakosta ini juga menjadi tanda lahirnya gereja. Jadi ketika para rasul itu punya keberanian setelah turun Roh Kudus atas diri mereka, mereka berani keluar untuk mewartakan sabda Tuhan. Ketika para rasul sudah punya Roh Kudus, punya keberanian untuk mewartakan sabda Tuhan, disitulah lahir gereja. Muncullah jemaat-jemaat perdana sehingga terjadi komunitas-komunitas yang mereka juga mewartakan firman Tuhan. Sehingga saat ini kita pun juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita punya bahasa yang bisa dimengerti, tentu orang bisa memahami apa yang kita mau. Misalnya gini nih, bahasa tuh macam-macam ya. Nah, seperti mama nih, ketika mama sedang marah-marah, dengan teriak-teriak begitu, adik-adik ngerti nggak? Nggak ya, nggak ngerti karena apa? Terlalu cepat mama berbicara, terlalu kenceng mama berbicara, kita malah nggak ngerti. Nah, kalau dengan bahasa kasih, misalnya, Dek, kamu yang begini ya, jangan begitu. Adik-adik pasti bisa mendengarkan dengan baik. Nah, salah satu bahasa yang kita tahu adalah bahasa kasih. Nah, adik-adik, terus apakah hanya murid-murid Yesus yang terima Roh Kudus? Kita pun juga menerima Roh Kudus. Adik-adik juga pada saat kapan? Pada saat kita dibaptis. Nah, nanti dikuatkan lagi pada saat kita terima sakramen penguatan. Terus kalau kita sudah terima Roh Kudus, apa yang bisa kita lakukan? Roh Kudus, kalau kita menggunakan selalu berpegang pada firman Tuhan, Roh Kudus itu berkarya dan berbuah.
Apa aja sih buah-buah roh itu? Ada banyak. Buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. 7. Nah, itu yang harus kita keluarkan untuk sesama. Apa ya? Misalnya buah kemurahan. Nah, kita gak boleh pelit sama teman. Ya, kita harus mencintai mereka, punya kemurahan hati untuk berbagi. Apalagi kasih. Kasih mah buat siapa aja, bukan hanya buat mama papa. Buah roh, buah kasih. Nah, buat sesama, apa aja yang bisa kita lakukan? Selalu berpegang pada kasih. Misalnya kalau mengerjakan tugas, tapi jangan dikasih ke temennya ya. Caranya memberi tahu cara mengerjakannya. Jangan terus, ini contek aja karena saya kasih sama kamu. Itu salah. Kalau kasih kita mengajarkan teman. Kalau dia kesulitan. Terus buah apa lagi? Kesetiaan. Nah, kita harus setia. Setia apa ya? Misalnya setiap hari Minggu harus setia untuk ikut misa. Setia untuk selalu membaca firman Tuhan. Setia untuk selalu berdoa. Ya, itu salah satu kesetiaan kita pada Tuhan. Masih banyak lagi buah-buah roh yang bisa kita kembangkan. Jangan biarkan dia ada di dalam dan tidak berkembang sama sekali. Kalau Roh Kudus sudah turun pada diri kita, kita sudah mendapatkan buah-buah roh, kita keluarkan sebagai perwujudan kita sebagai murid Yesus untuk mewartakan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, karena kita sudah menerima Roh Kudus sama seperti murid-murid Yesus menerima Roh Kudus, kita juga yang sudah dibaptis sudah menerima Roh Kudus dan sudah ada buah-buah roh ada dalam diri kita. Nah, kalau cuman didiamkan saja sama aja. Kita tugasnya adalah sebagai murid Yesus. Buah-buah roh itu harus kita wartakan, harus kita keluarkan. Kasih hanya bisa terasa kalau kita melakukan sesuatu untuk sesama. Bukan hanya untuk keluarga, untuk teman, tetangga, semua sesama kita. Siap ya? Kita sebagai murid Yesus yang sudah menerima Roh Kudus dan akan dikuatkan di sakramen penguatan nanti, kita harus siap menjadi saksi Kristus. Yuk kita nyanyi sekarang supaya lebih ceria dan bersukacita karena Roh Kudus sudah tinggal di hati kita. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Nah adik-adik, Tuhan cinta kita semua, tidak membedakan, semua sama. Semua anak-anak Tuhan, semua dicinta oleh Tuhan. Bangsa juga tidak dibeda-bedakan, semua dicinta oleh Tuhan. Nah, sebagai tanda bukti cinta kita pada Tuhan, kita harus menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu kita keluarkan sebagai bukti bahwa kita
murid-murid Yesus yang berani mewartakan firman Tuhan karena kita sudah menerima Roh Kudus. Siap ya adik-adik sebagai pewarta firman Tuhan? Siap dong. Sampai ketemu kita minggu depan. Di apa lagi ya? Harus selalu setia hadir di Bina Iman Anak. Sampai ketemu adik-adik, Tuhan memberkati. Kita nyanyi sekali lagi? Oke. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik tersayang, jangan lupa saksikan Bina Iman Anak tiap di channel YouTube Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng. Ditunggu ya. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan.